Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat istimewa, pada kesempatan kali ini Hafiz akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau digelari orang kesayangan, putra orang kesayangan. Siapakah beliau? Penasaran ya? Penasaran dong pastinya. Beliau adalah Usamah bin Zaid. Usamah memiliki semua sifat utama yang menyebabkan dirinya dekat di hati Rasulullah dan besar dalam pandangan mata beliau. Ia adalah putra dari sepasang muslim yang mulia dan termasuk rombongan pertama yang masuk Islam. Di samping paling dekat dan dicintai Rasulullah, ia juga termasuk di antara putra-putra Islam yang murni dilahirkan dalam keislaman dan disusukan dari sumbernya yang bersih tanpa dikotori oleh debu jahiliyah yang gelap gulita. Walaupun usianya masih muda, ia telah menjadi seorang mukmin yang tangguh dan muslim yang kuat, yang mampu tanggung jawab keimanan dan agamanya dengan kecintaan yang dalam dan kemauan yang membajah. Di samping itu, ia merupakan sosok yang sangat cerdas dan benar-benar rendah hati. Ia tidak mengenal istilah lelah dalam berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Salah satu wujudnya, kita melihat ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari pembebasan yang agung itu. Pendamping beliau ialah Usamah bin Zaid. Kemudian kita juga melihat beliau memasuki Ka'bah pada saat-saat yang paling mengharukan dan penuh kenangan itu dalam keadaan diapit di sebelah kanan oleh Bilal dan di sebelah kiri oleh Usamah. Mereka berdua adalah dua insan dengan tubuh yang dilindungi oleh kulit yang hitam pekat. Namun, kalimat-kalimat Allah yang memenuhi hati mereka yang luas dan suci telah menyepuh kulit mereka itu dengan warna yang gemilang, melambangkan kemuliaan dan ketinggian. Dalam usia yang masih remaja dan belum mencapai 20 tahun, Usamah telah diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima tentara yang di antara prajurit-prajuritnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Kalangan sebagian kaum muslimin terdengar desas-desus keberatan mereka terhadap keputusan ini. Mereka menganggap tidak pada tempatnya mengangkat seorang pemuda yang masih belia seperti Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh muhajirin dan pemuka Ansar. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau mengirim Usamah sebagai komandan pasukan untuk menghadapi sebagian orang-orang musyrik yang menentang Islam dan menyerang kaum muslimin. Peristiwa itu merupakan pengangkatan pertama dirinya sebagai panglima perang. Usamah berhasil mencapai kemenangan dalam tugas tersebut. Berita kemenangannya telah lebih dulu sampai kepada Rasulullah dan beliau merasa bahagia. Marilah kita dengarkan Usamah memaparkan peristiwa itu selanjutnya. Aku menjumpai Nabi saat beliau sudah mendengarkan berita kemenangan dan ternyata wajah beliau berseri-seri. Beliau menyuruhku mendekat, kemudian bersabda, "Ceritakanlah kepadaku." Aku pun bercerita kepada beliau dan bahwa ketika musuh mengalami kekalahan, aku menemui salah seorang musuh dan aku hampir saja menusukkan tombakku kepadanya. Tiba-tiba ia mengucapkan la ilaha illallah, namun aku tetap menusuknya hingga tewas. Wajah Rasulullah tiba-tiba berubah, lalu bersabda, "Celaka kamu wahai Usamah. Bagaimana nasibmu nanti dengan ucapan la ilaha illallah itu? Celaka kamu wahai Usamah. Bagaimana nasibmu nanti dengan ucapan la ilaha illallah itu?" Rasulullah terus mengulangi ucapan itu hingga ingin rasanya aku mengakhiri semua perbuatan yang telah aku kerjakan, lalu mulai saat itu menghadapi Islam dengan halaman baru. Demi Allah, aku tidak akan membunuh lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah setelah mendengar kata-kata dari Rasulullah itu. Itulah pelajaran agung yang sangat berarti dalam kehidupan Usamah, orang kesayangan, putra orang kesayangan. Sejak ia mendengarnya dari Rasulullah sampai ia berpisah dari dunia dalam keadaan ridho dan diridhoi. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah podcast ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian dari Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.